Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kelas Soda binti Zam'ah 2B yang salehah, cerdas dan hebat? Sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru di hari Senin tanggal 16 bulan Agustus tahun 2021 di pembelajaran tematik dalam pembelajaran daring ya. Guru senang sekali kalian semua selalu bersemangat ya untuk menyimak kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Semoga senantiasa kalian selalu diberi kemudahan ya nak ya dalam menyerap pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya supaya Allah memberi kemudahan setiap apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang salihah, cerdas dan hebat, kita masih di buku tema A ya, yaitu hidup rukun. Nah, subtema ketiga, siapa yang sudah tahu judulnya subtema yang ketiga? Iya, judulnya adalah hidup rukun di sekolah. Ya, di sini Bu Guru akan sampaikan muatan pelajaran PPKN. Nah, mengapa di sini Bu Guru tuliskan subtema 3 sampai 4? Bu Guru akan menyampaikan muatan pelajaran kali ini diringkas ya nak ya dari subtema 3 sampai dengan subtema 4. Kalau subtema 4 judulnya apa ya? Siapa yang sudah tahu? Iya, subtema 4 judulnya adalah hidup rukun di masyarakat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila. Selanjutnya, istami jadan. Dengarkan baik-baik. Anak-anak perhatikan, di sini ada gambar. Siapa yang tahu gambar apa ini ya? Iya, ini adalah gambar burung Garuda. Ya. Apa ini burung Garuda? Ini adalah lambang negara kita, ya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Apa sih lambang negara itu? Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi sebuah negara. Nah, kita negara Indonesia, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, ya. Nah, di dada burung Garuda terdapat perisai ya. Nah, perisai ini terdapat gambar simbol-simbol sila Pancasila ya. Mulai dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, dan sila yang kelima. Guru yakin di antara kalian masih ingat ya nak ya. Apa itu lambang negara kita dan apa yang terdapat pada dada burung Garuda. Nah, selanjutnya coba masih ingatkah kalian bunyi sila yang pertama? Iya, bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pintar sekali. Nah, apa saja pengamalan sila yang pertama? Guru yakin di antara kalian pun masih ada yang ingat ya nak ya. Nah, pengamalan sila yang pertama yaitu kalau di sekolah ya sayang ya. Nah, kalau di sekolah pertama berdoa sebelum belajar, kemudian tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, itulah pengamalan sila yang pertama di sekolah ya. Bu Guru yakin di antara kalian kalau sudah belajar tatap muka pastinya insya Allah kalian akan mengamalkan sila ini ya nak ya. Berdoa sebelum belajar, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Tentu saja di rumah pun Bu Guru yakin sebelum belajar kalian selalu berdoa ya. Mungkin kalau di rumah sedang tidak bersama teman, mungkin tidak mengganggu adik atau kakak yang sedang beribadah ya nak ya. Nah, kemudian kalau di masyarakat, nah, tadi pengamalan sila pertamanya di sekolah. Sekarang di masyarakat apa ya?
Iya, benar sekali. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. Kalau ada tetangga kalian nih sedang melaksanakan sholat ya, atau sedang membaca Al-Quran, kalian harus menghormatinya, tidak mengganggunya. Atau ada tetangga kalian yang berbeda agama, itu pun kalian harus menghormati mereka yang sedang menjalankan ibadah ya nak ya. Nah selanjutnya melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah tentu saja sebagai seorang muslim kita melaksanakan ibadah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang agama Islam ya nak ya. Bolehkah kita melaksanakan ibadah agama lain? Tentu saja tidak boleh ya nak ya. Lakum dinukum waliyadin ya, untuk kamu agamamu dan untuk aku agamaku. Masih ingat? Iya. Udah yakin kalian pernah dengar ya nak ya? Nah selanjutnya adalah pengamalan sila yang kedua. Masih ingatkah kalian bunyi sila yang kedua? Iya, bunyi sila yang kedua beryakin semuanya masih ingat ya nak ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa simbolnya atau lambangnya? Iya, simbolnya adalah rantai. Nah, kemudian apa saja sih pengamalan sila yang kedua di sekolah? Iya, yang pertama adalah saling menolong sesama teman. Guru yakin kalian semuanya sangat suka saling menolong sesama teman ya nak ya. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan, misalkan ada yang terjatuh atau dia memerlukan sesuatu, kemudian kalian tolong ya, maka kalian sudah mengamalkan sila yang kedua. Kemudian selanjutnya tidak pilih-pilih teman. Nah siapa nih kalau yang bermain atau berteman masih suka pilih-pilih? Sekarang tidak lagi ya nak ya. Kenapa? Kalau kalian seperti itu berarti kalian tidak mengamalkan sila yang kedua ya, karena kita tidak boleh pilih-pilih teman. Walaupun teman itu berasal dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, tidak memilih-milih teman ya. Misalkan teman kalian ada yang dari suku Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minang ya. Nah dengan kesemuanya itu kalian harus berteman, tidak karena kalian berasal dari Sunda misalnya hanya berteman dengan yang orang Sunda ya, tidak boleh ya nak ya. Semuanya teman, tidak pilih-pilih. Oke. Nah selanjutnya pengamalan sila kedua di masyarakat. Kira-kira apa ya? Iya, yang pertama adalah membantu orang lain yang tertimpa musibah. Nah anak-anak, saat ini kita sudah hampir ya 2 tahun kurang ya nak ya, pandemi ini masih berlanjut ya, dan dampaknya sudah luar biasa di masyarakat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya, untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk biaya sekolah ya nak ya. Nah ketika kita memiliki keluasan rezeki ya, kelebihan rezeki, maka sebaiknya kita bantu orang-orang tersebut ya nak ya. Nah ketika kita sudah membantu orang lain yang tertimpa musibah, maka kita sudah mengamalkan sila yang kedua, dan itu pun sikap yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya ya nak ya. Kemudian selanjutnya mau menolong sesama. Nah guru yakin pasti kalau anak-anak kelas Saudah bintu Zam'ah ini jangan ditanya deh, pasti sangat mau menolong sesama ya. Siapapun itu pasti dia akan menolong ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya bersikap murah hati kepada semua orang. Apa sih murah hati? Nah, murah hati adalah suka memberi ya, atau mudah memberi, tidak pelit ya dengan siapapun ya. Dia suka memberi, entah dia teman dekat atau bukan ya, atau dia orang lain misalkan yang baru dikenal, kalau dia membutuhkan pertolongan pasti dia akan murah hati, suka memberi, suka menolong, tidak pelit ya nak ya. Guru berharap anak-anak kelas Saudah bintu Zam'ah memiliki sikap yang terpuji ini ya nak ya, yaitu murah hati kepada semua orang. Selanjutnya
Pengamalan sila yang ketiga. Guru tanya dulu lagi ya nak. Masih ingat ya kalian bunyi sila yang ketiga? Iya, bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian pengamalan sila ketiga di sekolah. Contohnya apa ya? Iya, contohnya melakukan piket kelas bersama-sama. Nah, Bu Guru yakin nanti ketika kita sudah tatap muka ya nak ya, kita akan melakukan piket kelas bersama-sama ya. Bu Guru akan bagi ya kelompok piket biasanya. Kemudian apa sih yang dilakukan saat piket? Nah, piket itu yaitu saling bantu-membantu membersihkan kelas kalian misalnya. Kemudian apalagi membersihkan papan tulis ya, biasanya ada bekas-bekas spidol yang belum terhapus dengan bersih. Nah, kalau kalian piket hari itu maka papan tulisnya di pagi hari dibersihkan semuanya oleh petugas piket. Kemudian apalagi merapikan meja Bu Guru biasanya. Kalau ada taplaknya misalnya miring, diluruskan taplaknya. Atau berdebu, dikebas-kebas biar debunya hilang. Nah, masih ada beberapa lagi yang lain kegiatan piket kelas ya. Semoga kita segera tatap muka ya nak ya, sehingga bisa melakukan piket kelas bersama-sama. Kemudian selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, guru sangat paling tidak suka ya jika ada anak yang tidak mau rukun. Nah, tapi Bu Guru yakin kelas Sauda Binti Zam'ah ini pastinya semuanya selalu rukun dengan siapapun ya nak ya. Tidak pilih-pilih teman. Walaupun dia berasal dari kelas yang lain, ketika istirahat dia akan bermain bersama. Tidak karena dia dari kelas 2B kalian ya nak ya, atau dari kelas 2A. Nah, kalau kalian di sekolah nanti hanya 2 kelas ya, putra dan putri, mungkin dengan kakak atau adik kelas yang lain harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, ketika kalian sudah seperti itu, maka kalian sudah mengamalkan sila yang ketiga di sekolah. Kemudian selanjutnya, bermain dengan teman dari berbagai suku. Nah, ini tadi Bu Guru sudah sempat singgung sedikit ya nak ya, pada tidak pilih-pilih teman tadi. Jadi, biasanya dalam sebuah kelas pasti banyak berasal dari berbagai suku bangsa ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, suku Batak, atau suku Betawi. Nah, di antara kita tidak boleh bermain hanya dari yang sukunya sama saja. Misalnya karena tadi kita orang Jawa mau bermainnya dengan orang Jawa saja, tidak seperti itu ya nak ya. Jadi semua suku harus kita bermain bersama ya. Kalau kalian sudah seperti itu, maka kalian sudah mengamalkan sila yang ketiga di sekolah. Oke. Nah, selanjutnya pengamalan sila ketiga di masyarakat. Apa itu? Melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, Bu Guru yakin di antara kalian pernah ada yang tahu ya nak ya. Biasanya ini ayah-ayah kalian di hari Sabtu Ahad ya, biasanya RT mengumumkan pemberitahuan kepada warga RT 04 misalnya, RW 01. Hari ini ditunggu di lapangan untuk melakukan kerja bakti. Nah, itu biasanya membersihkan lingkungan kerja baktinya. Nah, jika kalian bisa melakukan ini atau ayah kalian, orang tua kalian ya bisa melakukan kerja bakti bersama di lingkungan di masyarakat, maka kita sudah mengamalkan sila yang ketiga di masyarakat. Selanjutnya apa? Bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, biasanya di perumahan sudah tersusun rapi biasanya ya nak ya. Terkadang orang tua kalian, ayah kalian dilibatkan dengan dibuat jadwal ronda biasanya ya. Jadi secara bergilir orang tua kalian atau ayah kalian menjaga lingkungan dengan
diberikan jadwal masing-masing. Misalnya ayah kalian mendapatkan jadwal di hari Kamis misalnya, maka di hari Kamis tersebut ya pada malam hari ayah kalian bersama masyarakat yang lain menjaga lingkungan sekitar ya. Itu namanya siskamling ya nak ya, sistem keamanan keliling. Jadi kalau kita sudah bisa bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar, maka kita sudah termasuk mengamalkan sila yang keempat. Nah, yang terakhir, bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Apa maksudnya? Jadi kita bangga ketika kita memakai buatan Indonesia, barang-barang apa saja, bisa pakaian, bisa misalnya alat-alat listrik, alat-alat elektronik ya. Jadi jangan bangga ketika kita memakai produk dari luar negeri. Jadi banggalah ketika kalian menggunakan produk buatan Indonesia. Pengamalan sila yang keempat. Coba bunyi sila keempatnya bagaimana? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu lambangnya apa ya? Iya, benar sekali. Lambang atau simbolnya adalah kepala banteng. Nah, selanjutnya, apa saja sih pengamalan sila keempat di sekolah? Contohnya siapa yang tahu? Iya, yang pertama adalah bermusyawarah menentukan jadwal piket. Nah, kalau tadi gue sudah sampaikan piket itu apa ya nak ya? Nah, ketika di sekolah bisa ibu guru bersama kalian bermusyawarah menentukan jadwal piket ya. Nanti siapa yang piket di hari Senin, siapa dari Selasa, siapa dari Rabu, siapa dari Kamis, dan siapa dari Jumat. Oke. Nah, selanjutnya menghargai pendapat teman. Nah, ini yang seringkali terjadi adalah karena tidak menghargai pendapat teman, sering terjadi pertengkaran atau tidak rukun jadinya ya. Mengapa? Biasanya masing-masing saling tinggi hati, saling ingin menang sendiri ya, bukan tinggi hati tapi ingin menang sendiri ya nak ya. Biasanya karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri ya, akhirnya tidak menghargai pendapat temannya. Nah, inilah hal yang tercela ya nak ya. Kalau kalian anak yang baik ya, warga yang baik di sekolah, maka kalian harus menghargai pendapat teman. Ketika kalian sudah menghargai pendapat teman, maka sudah mengamalkan sila yang keempat di sekolah ya. Kemudian apa lagi? Iya, tidak memaksa teman mengikuti pendapat kita. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya ya nak ya, dan kita tidak boleh memaksa. Misalkan ketika ingin bermain, kalian maunya main petak umpet, padahal teman yang lain inginnya main karet. Nah, ketika keputusannya adalah bermain karet atau bermain tali, maka kita harus ikuti. Jangan memaksa kehendak sendiri untuk orang lain, ya. Kemudian selanjutnya, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, masih kaitannya dengan bermain tadi. Kalau hasil keputusan musyawarah teman-temannya sepakatnya adalah bermain tali, maka kita harus ikut ya permainan tersebut dengan senang hati. Jangan ketika kita inginnya bermain petak umpet, teman yang lain inginnya bermain tali, terus kita jadi tidak mau ikut, jadi marah. Nah, itu berarti kita belum bisa mengamalkan sila yang keempat tadi ya, yaitu melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, selanjutnya di masyarakat. Apa ya kira-kira? Siapa yang tahu? Ya, bermusyawarah dalam membersihkan lingkungan. Jadi ketika melihat lingkungan di sekitar ada yang kotor, ada yang bau ya, misalkan karena berasal dari selokan yang terhambat airnya ya, jadi tidak bisa jalan, timbullah bau yang tidak enak, maka warga masyarakat yang baik akan bermusyawarah untuk membersihkan lingkungan ya. Nah, selanjutnya menghargai pendapat saat musyawarah. Nah, ketika dalam musyawarah tersebut kalian atau
ayah kalian misalkan mendapat giliran untuk melakukan kerja bakti misalkan di hari Sabtu, ya. Padahal itu adalah hari libur, hari keluarga misalnya. Tetap menghargai pendapat dan ikut ya Nak ya. Pengamalan sila kelima. Nah, masih ingat bunyi sila kelima? Iya, guru yakin pasti semuanya masih ingat ya Nak ya. Yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian apa sih simbol sila yang kelima? Iya, simbolnya adalah padi dan kapas. Guru sudah pernah sampaikan mengapa padi dan kapas dijadikan simbol sila yang kelima ya Nak ya. Nah, kemudian apa saja pengamalan sila yang kelima di sekolah? Iya, contohnya adalah bersikap adil kepada teman. Ya, ini pun sudah pernah Bu Guru sampaikan. Jadi dengan teman, siapapun dia, ketika kalian memiliki sesuatu untuk diberikan, entah itu makanan, atau misalkan permainan yang bisa dibagikan misalnya ya. Nah, setiap teman kalian harus diberikan. Misalkan di situ ada 5 orang, semuanya diberikan. Tidak hanya satu saja yang diberikan permen, tapi yang lain tidak misalnya. Jadi harus bersikap adil kepada teman ya Nak ya. Kemudian selanjutnya, melaksanakan hak dan kewajiban. Apa itu hak? Iya, hak adalah sesuatu yang kita terima. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, antara hak dan kewajiban harus seimbang, harus dikerjakan ya. Nah, selanjutnya bergotong royong melaksanakan kerja bakti di sekolah. Nah, ketika semua kelas diminta untuk membersihkan halaman sekolah, nah, kita harus ikut ya Nak ya. Misalkan biasanya ketika upacara, Nak, setelah ini sebelum masuk kelas, ambil sampah-sampah yang ada di sekitar halaman sekolah. Nah, itu kalian sudah bergotong royong melaksanakan kerja bakti di sekolah jika kalian melakukan itu ya Nak ya. Nah, kemudian pengamalan sila yang kelima di masyarakat. Contohnya apa? Iya, gotong royong membersihkan lingkungan ya, sama dengan kerja bakti tadi ya Nak ya. Jadi, ketika di lingkungan masyarakat, kita harus ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian tidak hidup boros. Nah, apa itu hidup boros? Hidup boros adalah menghambur-hamburkan uang ya Nak ya. Contohnya, kita sudah memiliki sesuatu tapi kita ingin memiliki lagi padahal itu belum diperlukan misalnya. Misalnya kalian masih memiliki sandal tapi ingin beli lagi karena melihat temannya sandalnya baru bagus ya, padahal sandal kita masih bisa dipakai. Nah, itu hendaknya dihindari. Ya, jika kalian sudah bisa menghindari, maka tidak hidup boros dan kalian sudah mengamalkan sila yang kelima. Kemudian selanjutnya, bersikap adil. Nah, di masyarakat pun sama seperti di sekolah ya Nak ya. Kalau di sekolah kalian bersikap adil kepada teman, di masyarakat pun bersikap adil kepada lingkungan masyarakat dengan tetangga sekitar ya, tidak pilih-pilih tetangga, ingin berbuat baik, semuanya kita sikapi dengan baik ya. Kemudian selanjutnya menghormati hak-hak orang lain. Nah, jika kita memiliki hak ya, maka orang lain pun memiliki hak yang sama. Kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, orang lain pun sama. Ketika kalian makan sesuatu, maka tidak boleh kalian membuang sampah ke halaman orang lain. Nah, itu jika kalian sudah bisa menjaga itu, maka kalian menghormati salah satu hak orang lain ya Nak ya. Guru ucapkan alhamdulillah barakallahu fiik. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan ya Nak ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga kalian dapat memahami dan dapat menyerap apa yang Bu Guru sampaikan ya. Dan Bu Guru selalu berharap kalian untuk senantiasa selalu meminta maaf, tolong dan terima kasih. Jangan lupa diucapkan setiap hari ya Nak ya.
Baik, anak-anakku yang salihah, cerdas dan hebat, demikian yang dapat guru sampaikan. Ya, semoga kalian dapat menyimak pembelajaran dengan baik. Untuk tugas akan guru sampaikan kemudian ya. Guru tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.